Halo, balik lagi sama gue Yogazov. Kebetulan kita udah lama kagak ngomongin gaming, padahal channel ini deskripsinya ada tentang gamingnya. Jadi teman-teman, beberapa hari terakhir gua FOMO nih, gara-gara Crimson Desert yang udah rilis. Untuk gamenya sendiri, gua belum banyak lihat ya, selain ada review-review yang seliweran di beranda. Ya, reviewnya awalnya dapat mix di Steam gitu kan ya. Tapi selain itu, gua cuma beberapa kali lihat trailernya aja. Open world-nya menarik banget, grafiknya juga keren, dan ujung-ujungnya gatal nih tangan buat check out ya gak? Tapi ketika gua buka Steam gua, ngecek-ngecek library, banyak banget game-game yang udah gua beli dan belum ada gua mainin sama sekali. Even ya, seri yang paling gua ikutin, Final Fantasy, yang rebirth-nya belum gua sentuh. Libur-libur, banyak rebahannya, buset dah. Kalau sama, welcome to the club gitu kan. Klub gamer-gamer tua. Di community, kita biasanya nyebut ini pile of shame. Ya, tumpukan backlog. Nggak cuma di game aja, di hobi lain juga banyak tuh, kayak tumpukan Gundam yang belum dirakit, dan sebagainya. Kalau dari buku The Paradox of Choice, ya ini normal banget. Lu mungkin ngira makin banyak yang bisa lu mainin, makin banyak pilihan game, makin happy. Padahal ya, itu sebenarnya bisa bikin otak kita malah makin stres, overwhelmed, karena takut salah milih game yang bakal buang-buang waktu. Ditambah ada FOMO juga kan. Lu lihat FYP, lihat beranda, ngelihat orang-orang pada main. Padahal lu tahu nih kondisi lu lagi banyak backlog nih. Terus beli lagi, makin parah anjing gitu. Beberapa game makan waktu yang cukup panjang buat lu kelarin. Mungkin khususnya JRPG atau open world yang gede. Nggak jarang juga, biasanya advertisement-nya itu game ini butuh waktu bla 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 jam untuk bisa ditamatin. Dulu pas masih sekolah memang dengar itu game yang ratusan jam itu serasa surga dunia gitu. Kalau sekarang mau nggak mau kita harus lebih selektif nih. Iya kalau gamenya bagus, kalau gamenya busuk lu yang rugi. Jadi nggak jarang lah kalau gua denger itu gua malah capek duluan nih. Belum juga beli gamenya. Mungkin lo berpikir nggak bisa main game itu ya sekedar karena nggak ada waktu luang aja. Bisa jadi ini karena cara lo ngambil keputusan mungkin kurang tepat. Di buku Paradox of Choice itu sempat dibahas ada beberapa tipe lah orang dalam ngambil keputusan. Yang pertama, Satisficer. Tipe Satisficer itu ya sesederhana asal gamenya lumayan seru, ya udah gas main aja. Terus kalau udah dimainin terus nggak cocok, ya tinggal di drop, coba game lain ya kan. Tapi mungkin karena kita udah dewasa, kita jadi merasa waktu kita tuh berharga banget. Sehingga secara nggak sadar, kita jadi tipe yang kedua, Maximizer. Ya personally menurut gue sih nggak salah. Orang pengen nyari satu game yang benar-benar perfect nih. Yang merasa paling worth it buat dimainin kala itu. Karena ya nggak mau rugi waktu kan. Kalau kita balik lagi ke bahasan sebelumnya, ketika lu milih game, ratusan game yang ada di library Steam lu, bisa jadi ketika lu lagi milih, kondisi otak lu tuh udah nggak maksimal nih, karena hal yang disebut decision fatigue. Lu udah membuat banyak keputusan nih di dunia nyata. Terus ketika baterai lu lagi low, lu balik ke rumah harus buat keputusan lagi nih. Receh padahal buat milih game aja. Bukannya berhasil milih game, malah kena decision paralysis. Lu nggak bisa milih dan endingnya scrolling medsos saja lumayan dapat dopamin receh gitu kan. Sayangnya nggak ada solusi sempurna untuk ngatasi hal ini. Tapi personally, gua sekarang maksimal cuma install 2 game single player. Kalau untuk multiplayer friends love ya sebanyak lu nggak apa-apa lah, karena kan mainnya itu ya ketika ada yang ngajak. Tapi untuk single player gua install maksimal 2. Gua harus mainin. Kalau nggak cocok dan gua emang nggak suka, di drop. Itu dihitung 1 udah kelar. Terus kalau misalnya lu kelarin kayak biasa sampai tamat, ya juga dihitung 1 udah kelar. Dan kalau lu udah kelar 2 game, baru deh boleh beli 1 game baru. Untuk gua pribadi setelah ngelakuin ini, at least backlog game gua nggak makin parah dan gue bisa saving money sih. Dan yang paling penting teman-teman, ingat game itu cuma hiburan, bukan kerjaan kedua.
Kalau misalnya game udah seperti kerjaan kedua, lu merasa jadi beban buat dimainin, mungkin waktunya buat stop. Itu alasan kenapa gue jarang banget main game gacha, karena udah terasa seperti kerjaan kedua. Dan ingat, kalau lu main game, lu pengen drop aja. Lu nggak ngutang apapun sama developernya. Jadi ya, paling itu aja dari gua. Kalau ada yang mau cerita-cerita, boleh komen aja. Bye-bye.